Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di kelas 10 DKV 2. Pada kelas 10 DKV 2 ini, saya sedikit akan memaparkan materi pelajaran dasar DKV. Nah, perkenalkan dulu, nama saya Fauziah SST. Saya mengajar di kelas 10 DKV pada jurusan DKV atau Desain Komunikasi Visual. Kali ini bertemu lagi dengan saya di beberapa materi yang akan kita pelajari. Ada 4 materi. Yang pertama, profil teknopreneur, peluang usaha dan pekerjaan, atau profesi bidang desain komunikasi visual. Yang kedua, sketsa dan ilustrasi. Yang ketiga, tipografi komposisi. Dan yang keempat, fotografi dasar. Nah, pada pertemuan kali ini adalah pertemuan keempat. Jadi, yang akan kita pelajari adalah materi poin keempat, yaitu fotografi dasar. Sekilas tentang fotografi dasar. Apa yang kita ketahui tentang fotografi dasar? Mari kita simak sama-sama capaian pembelajarannya dulu. Setelah nanti siswa-siswi belajar fotografi dasar, capaian pembelajaran yang harus siswa capai nantinya pada akhir adalah sebagai berikut. Kita lihat bersama. Di sini, capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa-siswi nantinya. Pada fase E ini, peserta didik harus mampu memahami jenis kamera, kemudian menentukan komposisi pemotretan, dan mengatur pencahayaan. Mengatur pencahayaan, menyimpan data, melakukan pekerjaan akhir dan editing pada fotografi, serta menerapkannya dengan kreativitas dan disiplin dalam perancangan dan proses produksi dalam eksekusi kerja desain komunikasi visual. Nah, di sini capaian belajar ini yang nantinya harus dicapai oleh peserta didik sekalian setelah belajar tentang fotografi. Jika sudah paham nantinya tentang fotografi, sudah bisa memahami jenis kamera itu ada apa saja, kemudian menentukan komposisi pemotretan sesuai dengan keperluannya, mengatur pencahayaan, baik itu untuk pemotretan di dalam ruangan maupun di luar ruangan, menyimpan data setelah pengambilan gambar, datanya akan disimpan kemana? Apakah dibiarkan saja di dalam kamera? Kan tidak mungkin ya. Harus kita pindahkan ke tempat yang lebih aman. Melakukan pekerjaan akhir. Nah, setelah pengambilan foto atau setelah melakukan fotografi nanti, seorang fotografer harus mengedit. Mengedit apa? Yaitu gambar atau foto yang sudah diambil tadi sesuai dengan permintaan konsumennya. Apakah foto yang telah diambil tadi akan dicetak atau hanya disimpan saja dalam bentuk data. Selanjutnya, menerapkan kreativitas dan disiplin dalam perancangan dan proses produksi. Kemudian dieksekusi di dalam pekerjaan desain komunikasi visual. Nah, ini artinya kalau nanti seorang fotografer, kalau gini ya anak-anak, fotografi itu pekerjaannya, sedangkan yang melakukan pekerjaan tersebut adalah seorang fotografer. Jadi nanti fotografer ini akan mengedit, kemudian mengkreasikan foto yang diambil tadi sesuai dengan permintaan konsumennya. Itu nantinya dieksekusi itu diterapkan di kerja desain komunikasi visual. Apakah nanti setelah diedit dicetakkah atau dia nanti hanya dalam bentuk data, tapi supaya lebih terlihat biasanya dicetak ya atau di-print. Nah, nanti ada materi berikutnya nanti akan kita pelajari jenis-jenis
printer yang khusus untuk foto. Nah, setelah pengambilan gambar tersebut, maka seorang fotografer harus mengeditnya sesuai permintaan konsumen tadi. Kemudian dicetak, baru kemudian diserahkan ke konsumen. Jadi seorang fotografer dari pengambilan gambar sampai mencetak itu harus mampu melakukan hal tersebut. Ini sesuai dengan capaian pembelajaran yang harus dicapai nantinya. Selanjutnya, kita akan lihat dulu materi tentang fotografi. Ini, pengertian fotografi itu apa sih? Nah, di sini ada beberapa teks yang sudah tertulis. Fotografi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu photos, cahaya, dan grafo. Pada prinsipnya, fotografi itu memfokuskan cahaya dengan bantuan pembiasan, sehingga membangun medium penangkap cahaya. Jadi, kamera yang digunakan itu, dia akan memantulkan cahayanya yang kemudian itu tersimpan. Hasilnya bagaimana? Ya, akan jadi sebuah foto. Ini di sebelah kiri kita bisa melihat ada sebuah foto. Itu hasil dari fotografi tadi. Nah, foto ini diambil di ruang terbuka tadi. Kemudian, fotografi penjelasan yang berikutnya, fotografi itu proses melukis dengan menggunakan media cahaya. Dan jenis fotografi ada bermacam-macam. Nah, salah satu jenis fotografi yang mungkin sering kita lihat di sekeliling kita, yaitu kita kan suka nih, kita punya HP cantik segala macam, tiba-tiba aja tangan pingin menekan kamera depan dari sebuah HP tersebut. Kemudian kita tekan tombol shutternya, cekrek gitu. Nah, itu salah satu jenis dari fotografi. Biasanya kita sebutkan itu adalah foto selfie, ya kan? Nah, itu salah satu jenisnya. Nanti ada jenis yang lain, Bu, banyak sekali. Nanti akan kita bahas. Untuk sekarang kita fokus dulu fotografi itu apa, dan kemudian ada penjelasannya nanti tentang ISO-nya. ISO itu apa sih, Bu? Nah, kita lihat materi berikut. Di era fotografi, di mana film tidak digunakan lagi, maka kecepatan film yang semula digunakan berkembang menjadi digital ISO. Setelah mendapatkan ukuran lighting yang tepat, seorang fotografer nih bisa mengatur intensitas cahaya dengan mengubah kombinasi ISO atau ASA. Biasanya itu disebut ISO speed. Kemudian diafragma dan kecepatan rana. Nah, kombinasi antara ISO, diafragma, dan speed ini biasanya itu disebut sebagai uh, exposure. Nah, ya, ini 3 nih. Jadi kombinasi dari ISO, diafragma, speed, biasanya itu disebut dengan exposure. Gambar di samping menjelaskan ISO pada kamera. Coba lihat, nih di bawah kan ada gambar nih yang buka tutup. Itu istilahnya itu animasi untuk kamera. Kamera yang terbuka ya. Layar depan kamera yang terbuka, tertutup, terbuka, tertutup. Nah, jadi berapa besar bulatan hitam yang terbuka itu nanti bisa diatur. Untuk hari ini, coba perhatikan dulu gambar di samping nih yang ada ISO, kemudian penggunaannya. Yang pertama di situ ada ISO 100 sampai 200. Itu untuk di mana sih? Coba lihat lokasi dengan banyak cahaya untuk outdoor ya. Artinya untuk ISO 100 sampai 200 biasanya ISO tersebut digunakan di luar ruangan. Karena kalau digunakan di luar ruangan, itu kan pencahayaannya sudah ada itu, sudah ada matahari, lebih terang. Jadi untuk ISO-nya nggak perlu tinggi-tinggi, cukup 100 sampai 200. Jadi dengan pencahayaan di luar ruangan yang sudah cukup terang, maka
ISO-nya bisa sekitar 100-200. Ada lagi Bu, ada nih yang 200-400 cukup terang. Kemudian 400-800 cahayanya sedang. Eh, ada 800 sampai 1600. Itu di dalam ruangan ya. Jadi intinya ISO yang bisa digunakan di luar ruangan dengan kondisi yang cukup terang itu biasanya dari 100 sampai 800. Itu bisa untuk di luar ruangan. Sedangkan untuk di dalam ruangan itu perlu ISO yang lebih tinggi. Bisa dari 800 sampai 1600. Itu tergantung kamera. Ada juga kamera yang sampai 1800 itu ada. Jadi tergantung merek kameranya juga. Ini yang kita bahas yang standarnya. Nih, yang bawah kan ada 1600 sampai seterusnya. Ini tergantung kamera tadi. Biasanya ISO 800 sampai 1600 ini digunakan di dalam ruangan, dikarenakan kalau di dalam ruangan pencahayaannya sudah pasti lebih redup. Nah, sampai penjelasan ini, nih, ada satu lagi sebelum kita lanjut ke praktikum. Coba perhatikan, Ibu pingin semua siswa-siswi Ibu bisa menyebutkan nih ISO yang barusan saya jelaskan. Jadi setelah mengamati gambar tadi, coba jawab pertanyaan. Sebutkanlah ukuran ISO mulai dari terbesar sampai terkecil. Nah, siapa yang bisa menjawabnya nanti, Ibu akan kasih satu hadiah. Oke, baik semuanya. Untuk penjelasan hari ini tentang fotografi, materi pertama kita sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya untuk materi fotografi ini tentang jenis-jenis kamera, kemudian tentang diafragma, tentang speed. Jadi masih banyak lagi materi berikutnya. Tolong dipersiapkan kesehatannya semua supaya kita bisa belajar tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.